Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan April Sanjani, 9419052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur komunitas dan keragaman plankton antara perairan laut di selatan Jawa Timur, Bali, dan Lombok, yang ditulis oleh Suender Isa Cumar dan Nandi Hendiarti, ditulis oleh Ivan April Sanjani, saya sendiri, dan timnya H94192. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengamatan terhadap keanekaragaman fitoplankton dan zooplankton dalam perairan, serta untuk membantu mengidentifikasi jenis habitat, juga untuk mengetahui kondisi lingkungan perairan berdasarkan aspek geologinya. Lokasi dari penelitian. Penelitian ini dilakukan di perairan selatan Jawa Timur, dan juga penelitian ini dibantu menggunakan kapal riset Barunajaya 4 pada musim tenggara ke musim barat. Alat dan bahan penelitian: planktonet, botol sampel, larutan Lugol, mikroskop, Selby-Crafter. Metode penelitiannya, mengambil fitoplankton pada setiap stasiun dilakukan dengan cara menyaring air sebanyak 50 liter menggunakan planktonet. Air yang tersaring dan tertampung kemudian dipindahkan dalam botol sampel dan diberi larutan Lugol sebanyak 5 dan 10 tetes. Lalu dilakukan pengamatan fitoplankton di bawah mikroskop dengan menggunakan Selby-Crafter yang berkapasitas 1 ml. Sebagai data penunjang, dilakukan pula pengukuran beberapa parameter fisika dan kimia seperti temperatur, fosfat, silikat, dan nitrit. Analisis data. Menggunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan 1 kali per A kali AB, C kali B, C kali N, di mana F limpahan individu, A volume air sampel, B volume air yang tersaring, C volume air yang diteteskan ke preparat, AB luas cover, plus C luas satu lapang pandang, D jumlah lapang pandang, N jumlah individu dari D lapang pandang. Indeks dominasinya untuk perhitungan indeks dominasi digunakan rumus C sama dengan Pi kuadrat, di mana C indeks dominasi, P suatu fungsi peluang untuk masing-masing bagian secara keseluruhan, NI jumlah spesies ke-1, dan N jumlah semua individu. Indeks keragaman dihitung menggunakan rumus H aksen sama dengan minus P log P, di mana H aksen indeks keragaman jenis, PI sama dengan NI atau N, NI sama dengan jumlah individu total ke-1, N sama dengan jumlah total individu. Indeks keragamannya, individu plankton dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan H aksen per H max, di mana E indeks keseragaman jenis, H aksen indeks keseragaman jenis, H max sama dengan log kuadrat, S sama dengan nilai keragaman maksimal, dan S jumlah taksa. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa struktur komunitas fitoplankton yang terdapat di lokasi perairan yang diamati terdiri dari kelas Cyanophyceae dan Dinophyceae, Bacillariophyceae yang masing-masing terdiri dari 1 spesies, 2 spesies, dan 12 spesies, sedangkan untuk zooplankton terdiri dari kelas Ciliata dan Crustacea yang terdiri dari 4 spesies dan 7 spesies. Jenis fitoplankton yang paling dominan adalah jenis Chaetoceros dari kelas Bacillariophyceae yang ditemukan sebagian besar di lokasi pengamatan. Fitoplankton terdapat kelas Cyanophyceae atau alga biru atau ganggang belah. Kelas Dinophyceae, Dinoflagellata. Dinoflagellata merupakan kelompok terbesar di perairan laut setelah diatum. Kelas Bacillariophyceae mendominasi komunitas fitoplankton di lintang tinggi pada daerah Arktik dan Antartika. Zooplankton kelas Ciliata merupakan protozoa yang punya alat gerak berupa rambut getar. Cilia, rambut getar inilah yang menjadi ciri khas Ciliata yang berfungsi alat gerak untuk mencari makan. Ciliata merupakan organisme bersel tunggal uniseluler dengan bentuk tetap atau tidak berubah. Kelas Crustacea, suatu kelompok besar dari arthropoda terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal sebagai lobster, kepiting, udang karang, serta tritip. Jumlah taksa fitoplankton dan zooplankton terbesar terdiri dari kelas Bacillariophyceae dan Crustacea dengan jumlah masing-masing individu yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Jadi fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae ini dijadikan sebagai indikator kesuburan perairan, sedangkan zooplankton dari kelas Crustacea terutama jenis Nauplius sp merupakan larva dari udang.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kelimpahan jenis daripada plankton-plankton tersebut menunjukkan bahwa perairan dalam keadaan yang subur. Kondisi ini didukung dengan terdapatnya fenomena upwelling. Apa itu upwelling? Yaitu suatu proses pengkayaan perairan sebagai akibat adanya massa air naik dari bawah permukaan yang membawa unsur-unsur bahaya penyubur perairan. Dengan demikian, kondisi perairan yang secara ekologis berada dalam keadaan yang stabil. Hal ini dicirikan dengan tidak adanya dominansi jenis oleh plankton tertentu. Walaupun kondisi keragaman jenis plankton yang menyusun perairan relatif rendah, namun penyebaran plankton masih tetap dalam keadaan yang merata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.